Siap, siap. Dimulai. Baiklah, Ibu absen dulu ya. Abdul Mutakin, Al-Fadri Hairul Akbar, Christian Rafael, Sarah Yusrita, Desmi, Febri Weldi, Fiona Putri, Gus Rizal, izin, Habib Saski, Aditya Raja, Andika Pratama, Ibu Hamdalif, Elis Sofia, Ibu Indra Gunawan, Jeki Prayoga, Talia Alda, Kamala, Mala Febrian, Nabila Muntaza, Naila Aprilia, Naila Azura, Nur Alza, Octavia Elsa, Raisya Andini, Rifaldi Eka Putra, Wige Isaniya, Rizky Kurniadi, Rosita Aini, Salsa Nabila, Suci Nur Syahada, Pandu Areza. Oke. Berarti dari 30 orang ada 4 orang yang tidak hadir karena sakit dan izin. Yang masuk sekarang gimana kabarnya? Kesehatan ya, karena sekarang cuaca tidak menentu, panas, kadang hujan, di musim demam ya, jadi jaga kesehatannya. Apakah siap untuk belajar hari ini? Siap. Semangat ya. Oke. Sebelum kita masuk di materi pada hari ini, Ibu ingin mengingat dulu materi yang sudah kita pelajari minggu lalu atau pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang keanekaragaman hayati, ya kan? Ya. Pada keanekaragaman hayati itu ada 3 tingkatan organisme. Dari organisme yang tingkat rendah sampai organisme ke tingkat yang tinggi. Ibu ingin bertanya, siapa yang masih ingat? Apa-apa saja ketiga tingkatan dari organisme atau ekosistem tersebut? Siapa yang ingat? Nah, si Nur Alza, silakan Alza. Bagus sekali jawabannya, kasih tiga tingkatan pada keanekaragaman hayati itu ada 3. Yang pertama tingkat gen, tingkat spesies, dan tingkat ekosistem. Kemudian Ibu ingin bertanya lagi, dari ketiga tingkatan tersebut, siapa yang bisa menyebutkan contoh dari keanekaragaman atau ekosistem dari tingkat ekosistem? Keanekaragaman hayati dari tingkat ekosistem. Siapa yang bisa menyebutkan contohnya? Silakan. Siapa namanya? Naila Azura. Silakan, Nak. Ekosistem sungai, ekosistem laut,
Oke, ada lagi jawaban lain? Sawah. Ekosistem sawah. Ada lagi? Ada ekosistem mana? Hutan. Ekosistem hutan. Bagus sekali. Jadi semuanya ternyata masih ingat tentang materi kita minggu lalu. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baiklah. Sebelum kita masuk materi pada hari ini, Ibu ingin memperlihatkan dulu kepada kalian sebuah gambar. Nah, ini ada gambar. Dari gambar ini, bisa kalian perhatikan ya, bisa kalian lihat. Gambar yang Ibu tampilkan ini gambar apa? Gambar kupu-kupu dengan bunga, sudah jelas. Ya. Yang ingin Ibu tanyakan di sini, interaksi yang terjadi antara kedua makhluk hidup ini apa? Siapa yang bisa menjawab? Interaksi apa yang terjadi? Interaksi mutualisme. Interaksi simbiosis mutualisme, kata Christian. Bagus sekali. Mutualisme itu apa? Interaksi seperti apa yang dikatakan dengan simbiosis mutualisme tersebut? Siapa yang masih ingat? Hubungan interaksi. Siapa yang tahu? Apa? Interaksi yang saling menguntungkan. Apakah betul? Betul sekali. Bagus sekali ya jawabannya. Jadi gambar ini Ibu tampilkan karena menyangkut dengan materi kita hari ini, yaitu mengenai kupu-kupu dengan bunga. Karena yang terjadi di sini adalah interaksi antar komponen biotik, yaitu antara kupu-kupu dengan bunga yang saling menguntungkan. Itu namanya simbiosis mutualisme. Bagus sekali. Oke. Jadi, adapun langkah pembelajaran kita hari ini judulnya adalah komponen ekosistem dan interaksinya. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kalian capai setelah mempelajari tentang bab ini nanti, yang pertama adalah peserta didik mampu menganalisis peranan komponen-komponen ekosistem melalui tayangan video dan diskusi tentang interaksi antar komponen ekosistem secara kritis. Yang kedua, peserta didik mampu menciptakan solusi permasalahan melalui pengamatan video dan diskusi tentang keseimbangan ekosistem berdasarkan analisis interaksi antar komponen ekosistem secara kritis. Jadi nanti ada video yang akan Ibu tayangkan. Dalam pembelajaran ini kalian akan mencari solusi dari permasalahannya. Ya, Ibu tayangkan permasalahannya apa. Kalian yang berpikir secara kritis, kalian yang akan berdiskusi dengan kelompok apa solusi dari permasalahan tersebut. Ya, jadi itu langkah pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, akan Ibu perlihatkan dulu video mengenai berkaitan dengan materi kita hari ini. Nah, ini ada video yang pertama. Boleh ditonton dulu. Silakan disimak dengan teliti.
Oke. Ya, kalian sudah sama-sama melihat atau menonton video yang sudah Ibu tayangkan. Jadi maksud Ibu menayangkan video itu apa? Nah, jadi setelah kalian menonton video tersebut, Ibu ingin bertanya. Dari video yang sudah kalian tonton, masalah apa yang bisa kalian ajukan dari dua video yang sudah kalian tonton tersebut? Nah, silakan si Devni, silakan apa? Dari video pertama dapat dilihat air sungai tercemar limbah sampah. Nah, video pertama katanya air sungai tercemar limbah sampah, betul ya? Air sungai tercemar limbah sampah. Kemudian yang kedua, video yang kedua apa? Peduli ekosistem sungai dengan menebar benih ikan dan menangkap ikan dengan cara yang benar agar tidak merusak ekosistem sungai. Nah, peduli ekosistem sungai dengan menebar benih ikan. Ya, ada lagi pendapat lain? Ada lagi yang ingin mencoba menjawab mengenai video yang sudah Ibu tayangkan tadi? Jadi semuanya tahu ya bahwa video yang Ibu tontonkan itu adalah mengenai ekosistem sungai, di mana pada ekosistem sungai ini ada komponen biotik dan komponen abiotiknya. Contoh ada ikan di sana, ada apa lagi? Ada lumut, ada sungai, ada air sungai. Ya, kalaulah misalnya air sungainya tercemar oleh sampah misalnya atau ada air dari pabrik minyak misalnya, tentu ekosistem yang ada di sungai tersebut bisa rusak, bahkan bisa mati. Nah, tuh, jadi kesimpulannya apa? Interaksi antara komponen biotik dan abiotik agar tidak rusak di sungai tersebut. Nah, sekarang Ibu ingin membagi kalian ke dalam kelompok untuk mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik, ya. Jadi Ibu bagi dulu kelompoknya. Nanti kalau Ibu bagi silakan duduk di kelompoknya masing-masing ya. Oke, Ibu bagi dulu. Kelompok 1 Nabila, Al-Fajri, Clara, Elisa Kia, Ripaldi, dan Naila Aprilia. Kelompok 2 Fiona, Christian, Devni, Aditya Raja, Alia Alda, dan Rosita Aini. Kelompok 3 Suci, Febri Yuweldi, Mala, Octavia Elsa, Rizky, dan Isra Gunawan. Kelompok 4 Nur Alza, Pandu, Rige, Salsa, Jeki, dan Idham. Kelompok 5 Raisya Anini, Busrizal, Kamala, Naila Azura, Habib Saski, dan Handika Pratama. Jadi silakan bentuk kelompok, duduk di kelompoknya masing-masing. Bagi temannya yang tidak hadir, itu nggak apa-apa, tetap saja ditulis namanya. Ya, di pertemuan selanjutnya temannya mana tahu masuk, bisa dimasukkan di dalam kelompoknya yang sudah gabung. Silakan duduk di kelompoknya masing-masing. Boleh, kelompok 1 misalnya di sini, kelompok 2 di tengah-tengah, kelompok 3, 4, 5 di sini. Nah, boleh duduk buat seperti bulan.
bagikan dulu LKPD yang akan kalian kerjakan. Ya, LKPD. Kemudian silakan dikerjakan di kertas HPS yang sudah Ibu sediakan. Ya, jawabnya di sini ya Nak ya. Jawabannya di sini. Silakan kerjakan. Diskusi secara berkelompok. Dibahas aja. Yang ini LKPD-nya. Ini untuk lembar jawaban. Ya. LKPD. Ini lembar jawabannya. Tulis nama kelompoknya di situ. Ikuti arahan yang ada di LKPD tersebut. Silakan diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Satu cerita ya, diskusi. Boleh mulai dijawab. Ya, silakan mulai bekerja berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Boleh dilihat link video tersebut, bisa dilihat di LKPD-nya ada perintah. Silakan dibuka linknya masing-masing kelompok. Seperti kelompok 1 sampai 5 di sini ada link yang akan kalian buka. Nah, boleh menggunakan HP-nya ya. Boleh menggunakan HP-nya, silakan dibuka link tersebut. Kemudian dijawab pertanyaan berdasarkan permasalahan yang ada pada video yang kalian tonton. Ya, yang pertama misalnya nomor 1 pertanyaannya, ekosistem apa yang kalian amati? Setiap kelompok itu berbeda pengamatannya. Misal kelompok 1 mengamati tentang ekosistem sawah, kelompok 2 mengamati ekosistem hutan, kelompok 3 mengamati ekosistem sungai misalnya. Jadi itu berbeda-beda nanti jawabannya, tidak akan sama dengan kelompok lain. Ya. Nah, jadi jawablah sesuai dengan permasalahan kelompok masing-masing. Buka link tersebut, kalian tonton. Silakan ditulis jawabannya di kertas yang sudah Ibu sediakan, sudah Ibu berikan. Nah, kalau tidak paham nanti boleh bertanya lagi. Ya. Ya. Linknya sudah Ibu kirim ke HP-nya masing-masing. Boleh dibuka HP-nya, boleh ditengok di HP-nya. Ya. Ya. Nama kelompoknya jangan lupa ditulis ya. Iya, Bu. Pokoknya ramai berarti ya. Nanti kelompok mana ada yang gak hadir. Yes. Dan semua. Diskusi ya, boleh tengok HP-nya. Boleh cari di HP-nya, boleh. Linknya kan ada di HP-nya, sudah dikirim. Di grup kelasnya sudah ada.
kerjasama. Ada penilaiannya. Nilai kerjasama kalian, nilai keaktifan kalian itu ada nilai. Kalau emang kasih tugas ya cari sama-sama, diskusikan sama-sama. Juga dengan presentasi nanti siapa yang bertanya, siapa yang menjawab, yang menyanggah, ada penilaian.
Satu lagi. Oke. Nah, dikasihlah waktu 5 menit lagi ya. 5 menit lagi baru kita presentasi. Bentar ya. Selesai? Masih ada yang belum selesai? Sudah selesai semua? Sudah. Nah, kalau sudah selesai, kita lanjutkan presentasi per kelompok. Yang maju maunya diacak atau berurutan saja? Acak, oke. Kalau begitu boleh kelompok 3 dulu maju. Silakan. Ini presentasi juga ibu nilai ya. Ada penilaian untuk presentasi. Jadi jangan sembarang saja. Nilai keaktifannya. Jawab pertanyaan dari teman, ya. Jelasannya dalam berbicara itu ada, penggunaan bahasanya itu ada yang dinilai. Oke, silakan kamu presentasi sebaik mungkin, maksimal mungkin. Dan silakan setiap yang presentasi nanti sudah ada memang ya moderatornya, kemudian yang membacakannya siapa. Kalau menjawab pertanyaan dari teman itu boleh siapa saja itu boleh. Dan silakan ini dari kelompok 3 yang ibu tunjuk untuk tampil presentasi duluan. Siapa moderatornya? Rizky. Nah, silakan. Disimak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang bernama saya sendiri Rizky dan Suci Nur Syahadah akan mempresentasikan dari kami. Kami akan mempresentasikan tentang bagian ekosistem dari padang rumput atau savana. Yang pertama itu, ekosistem apa yang kalian amati? Jawabannya adalah ekosistem padang rumput. Yang kedua, bagaimana ciri ekosistem tersebut? Yang pertama, cirinya itu adalah lahan yang sangat luas. Yang kedua, ditumbuhi oleh rumput yang mendominasi. Yang ketiga, mempunyai tanaman khas. Yang keempat, menjadi habitat beragam hewan. Yang kelima, ada di daerah beriklim tropis dan subtropis.
Keenam, curah hujan yang rendah. Dan yang terakhir, tingkat penguapan atau evaporasi yang tinggi yang menyebabkan kelembapan tanah menjadi rendah. Yang ketiga, identifikasi komponen biotik dan abiotiknya. Pertama, biotik. Pepohonan dan rumput hewan seperti sapi, ulat, kerbau, kambing, ular, burung dan tikus, jerapah, zebra, kijang, badak, gajah, singa, cita, macan tutul, dan serigala. 4. Bagaimana interaksi antar komponen biotik di ekosistem tersebut dan berikan contohnya. Interaksi antara tanaman dan rumputan dan hewan yang ada di ekosistem padang rumput. Contohnya ada hewan pemakan rumput yang ada di padang rumput seperti zebra, rusa, kanguru, kuda yang bergantung pada rumput yang hidup di sekitar mereka. Kemudian seperti singa, anjing liar, ular yang berkeliaran di padang rumput menggantungkan hidup pada hewan pemakan rumput yang menjadi target mangsa mereka. Dan yang terakhir, apa manfaat ekosistem tersebut bagi manusia? Manfaatnya itu ada sebagai gudang penyimpanan cadangan air tanah, menyeimbangkan alam, mencegah bencana alam, contohnya tanah longsor atau erosi tanah. Bermanfaat untuk perekonomian warga sekitar dan pemerintah karena dapat dijadikan tempat wisata. Bernilai estetis sehingga dapat dijadikan sebagai spot foto yang indah dan bagus, sebagai tempat atau bahan penelitian, dan mengurangi emisi karbon dan gas rumah kaca. Sampai di sini adakah yang ingin bertanya? Nah, setelah mereka memaparkan materi tentang ekosistem apa tadi? Ekosistem tentang padang rumput. Ekosistem padang rumput. Boleh, siapa yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan dari kelompok 1. Bagaimana tumbuhan dan hewan ekosistem savana bisa tetap hidup pada periode kering atau tanpa hujan sama sekali? Ya, jawabannya nanti dulu ya. Nanti kita kasih waktu untuk yang presentasi untuk mencari jawabannya dulu sekitar 5 menit ya. Karena nggak mungkin kan langsung jawab, nggak mungkin bisa temannya menjawab. Ya, kita kasih kesempatan nanti untuk menjawab pertanyaannya. Ada lagi pertanyaan lain? Jadi dikunci dulu. Pertanyaan tadi 1 baru dari kelompok 1 ya. Silakan yang kedua. Berikan contoh rantai makanan pada ekosistem padang rumput tersebut. Kelompok dari kelompok berapa Kamala? Dari kelompok 5. Dari kelompok 5 ya. Silakan dicatat pertanyaannya. Ada penanya? Catat pertanyaannya. Apa tadi pertanyaannya Kamala? Silakan diulangi lagi Kamala. Berikan contoh rantai makanan pada ekosistem padang rumput tersebut. Berikan contoh rantai makanan pada ekosistem padang rumput tersebut. Ya, ada lagi pertanyaan untuk kelompok 3. Silakan moderator. Sekian presentasi kami. Belum Assalamualaikum. selesai nak saya. Belum selesai. Kan belum dijawab. Berikan waktu untuk menjawab pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya nggak usah duduk. Kalian carikan yang di depan. Nggak duduk. Ya, kita kasih waktu dulu sebentar untuk temannya mencari jawaban. Boleh kalian mau menggunakan HP lagi, boleh. Mau diskusi lagi, pertanyaannya jawabannya ini, boleh.
ya. Nah, silakan. Moderator, silakan menjawab ya atau sampaikan. Moderator, silakan. Ini akan menjawab presentasi pertanyaan yang diberikan dan jawab oleh. Baiklah, sekarang ke pertanyaan dari Nela, yaitu tumbuhan dan hewan di savana memiliki adaptasi untuk bertahan hidup dalam periode kering yang panjang. Meskipun kering hampir setengah tahun, tetapi savana penuh dengan kehidupan. Gimana? Sudah puas? Ya. Moderator yang bertanya. Moderator bertanya. Apakah puas? Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Kamala. Berikan contoh rantai makanan pada ekosistem tersebut. Yang pertama itu ada produsen utamanya adalah rumput. Yang kedua, konsumen primer, herbivora atau hewan pemakan tumbuhan seperti jerapah, zebra atau sapi. Konsumen sekunder adalah karnivora kecil yang memakan herbivora seperti burung atau ular dan pemangsa kecil lainnya. Yang keempat ada konsumen tersier, karnivora menengah yang memakan konsumen sekunder seperti singa, elang, dan serigala. Yang terakhir ada pengurai seperti bakteri tanah atau serangga. Pengurai yang berperan dalam mengurasi sisa-sisa organisme mati dan bahan organik lainnya. Contohnya itu seperti rumput dimakan oleh belalang, dan belalang dimakan oleh burung pipit, dan burung pipit dimakan ular kecil, dan lalu dimakan elang, singa, dan kembali kepada pengurainya, lalu berulang-ulang terus. Apakah puas? Oke. Terima kasih kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 tadi membahas tentang ekosistem pada rumput. Ya, tentunya di sana ada komponen biotik dan komponen abiotiknya. Komponen biotiknya apa saja? Ada di situ jerapah, ada zebra, ada singa, macan tutut, ya. Nah, kemudian ada tumbuh-tumbuhannya seperti ada rumput dan pepohonan. Ya, kemudian saling berinteraksi di sana, menjadilah rantai makanan. Misalnya apa tadi ada pertanyaan dari Kamala, rantai makanan di padang rumput. Rumput dimakan oleh belalang atau dimakan oleh sapi, jerapah. Ya, kemudian sapi dimakan apa enggak? Ada tadi kan pertanyaan seperti itu. Nah, jadi itu ekosistem padang rumput. Kemudian yang kedua, presentasi silakan kelompok 1. Boleh silakan maju kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami dan dibacakan oleh Rival. Ekonomi sistem yang kami amati adalah 1. Ekosistem bioma hutan hujan tropis. Ciri-ciri ekosistem adalah 2. Memiliki curah hujan tinggi, kelembapan udara yang tinggi, memiliki banyak pohon rimbun, memiliki vegetasi tanaman yang berlapis, tempat hidup tumbuhan epifit, mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun, kemampuan penetrasi tinggi, genangan air jenis tanahnya didominasi oleh tanah aluvial, tebal dan latosol.
Tiga, komponen biotik yang ada pada ekosistem geomang dan hujan tropis. Tumbuhan hewan yang tinggal di dalam hutan, tumbuhan seperti pohon jati, pohon pinus, pohon anggrek, dan pohon mahoni. Hewan monyet, gajah, macan, babi hutan, tapir, burung kasari, burung muring hitam, dan burung merpati nicobar. Komponen abiotik. 1. Tanah, sinar matahari. 4. Hewan yang mencari makanan di hutan, monyet, gajah, dan burung yang ada di hutan tersebut. Makan buah-buahan yang ada pada hutan tersebut. 5. Sumber bahan obat, menyediakan makanan, menyediakan oksigen, menjaga erosi dan banjir. 4. Manusia berhidup, pemanfaat hasil hutan, dan mengontrol iklim dan menjadi habitat dan tempat tinggal berbagai spesies. Ada yang mau bertanya? Kan nama dari kelompok berapa ya? Dari kelompok 3 yang bernama Malan bertanya kepada kelompok 1. Coba jelaskan jenis-jenis tanah yang terdapat pada hutan dan tropis. Simpan dulu pertanyaannya. Apakah masih ada yang mau bertanya? Suci, kelompok yang sama. Iya. Pertanyaannya, pada ciri ekosistem hutan hujan tropis tadi, kalian ada menyebutkan salah satunya adalah tempat hidup tumbuhan epifit. Yang ingin saya tanyakan, apa yang dimaksud dengan tumbuhan epifit tersebut? Dengan pertanyaannya, maka dicari dulu. Boleh bicara izinkan kami dulu untuk izinkan kami tentang jawabannya. Baiklah, berikan kami waktu untuk mencari jawabannya. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman dibacakan oleh Kakak. 1. Tanah alluvial, tanah yang terbentuk dari proses endapan yang terserap ke dalam tanah. 2. Tanah border tanah yang terbentuk dari badan dan mineral kuarsa yang sangat peka terhadap erosi. 3. Tanah latosol, tanah yang terbentuk karena pelapukan dengan intensitas tinggi. 4. Tanah regosol, yaitu tanah mineral yang berkembang sangat lemah dengan bahan yang tidak berkonsolidasi. Apakah puas? Ya, puas. Selanjutnya dibacakan oleh Fadli. Tumbuhan epifit adalah tumbuhan yang menempel pada batang dan cabang pohon. Epifit tumbuhan menempel untuk mendapatkan sinar matahari, air, serta mengambil unsur hara dari kulit batang yang sudah membusuk. Baiklah, sekian hasil dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tema apa tadi? Hutan hujan tropis ya. Punya banyak sekali ekosistem di sana, komponen biotik dan komponen abiotik yang terdapat di hutan hujan tropis. Sudah disampaikan oleh
hutan bakau. Beranggotakan saya Satrio Fiandri. Saya Naila Asila, saya Kamala, saya saat ini. Yang akan dibacakan oleh Naila. 1. Ekosistem apa yang kalian amati? Ekosistem hutan bakau. 2. Bagaimana ciri ekosistem tersebut? Memiliki jenis tanah yang berlumpur, berlempung atau berpasir yang selalu tergenang air. Biasanya terdiri dari satu jenis pohon yaitu bakau. Akar pepohonan terbilang unik karena terbentuknya layaknya jangkar. Dikelilingi oleh air laut yang membantu menjaga kelembapan di dalam hutan. 3. Identifikasi komponen biotik dan abiotiknya. Komponen biotik pada hutan bakau adalah pepohonan, semak, dan fauna seperti udang, ikan, kepiting. Komponen abiotik pada hutan bakau adalah pasang surut air laut, lumpur berpasir, ombak laut, pantai yang landai, salinitas laut, suhu udara, cahaya tanah, batu. 4. Bagaimana interaksi antara komponen biotik di ekosistem tersebut? Berikan contohnya. Interaksi intraspesies dan interaksi interspesies. Interaksi interspesies adalah hubungan antara organisme yang berasal dari satu spesies. Interaksi interspesies adalah hubungan yang terjadi antara organisme yang berasal dari spesies yang berbeda. Contohnya, kerang dengan tanaman makhluk. Kerang mendapatkan tempat mencari makanan di akar makhluk dan menguntungkan makhluk sebagai bioindikator untuk menjaga kualitas air. 5. Apa manfaat ekosistem tersebut bagi manusia? Sumber penghasilan utama bagi nelayan, karena hutan ini menjadi tempat yang paling sesuai untuk pembibitan berbagai macam makhluk laut seperti ikan, udang, dan sebagainya. Penyediaan kayu dan bahan bakar kayu makhluk yang kuat dan tahan air sering digunakan sebagai bahan konstruksi, pembuatan perabotan dan bahan bakar kayu oleh masyarakat di sekitarnya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Adakah yang ingin bertanya? Saya Rizky Ngadi dari kelompok 3 ingin bertanya, apakah hutan bakau atau mangrove hanya bisa hidup di pesisir pantai? Apakah hutan bakau atau mangrove hanya bisa hidup di pesisir pantai saja? Pertanyaan dari Rizky. Jawabannya, pertanyaannya. Ada yang mau bertanya lagi? Pribadi dari kelompok 3 ini bertanya, apa fungsi dari akar pohon bakau atau mangrove tersebut? Apa fungsi dari akar pohon bakau atau pohon mangrove tersebut? Baiklah, beri kami waktu untuk menjawab pertanyaan. Tadi saya dibahas tuh. Ini dibuka lagi. Bahasanya yang tadi. Cari sama-sama jawabannya, pertanyaan dari temannya. Diskusikan dulu. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Rizky. Tidak, akan tetapi hutan bakau atau hutan mangrove juga bisa hidup di daerah rawa dan di tepi sungai dan tepi pantai. Nah, jadi hutan bakau, pohon mangrove ya, tidak hanya bisa hidup di tepi pantai saja, bisa di tepi sungai, tepi rawa, itu juga bisa hidup. Itu sudah jawabannya ya. Lanjut, pertanyaan selanjutnya siapa tadi? Febri Welty. Siapa yang ingin menjawab? Adit. Silakan Adit, siapa yang ingin menjawab? Baiklah, saya saat ini akan menjawab pertanyaan dari Betty. Akar yang kuat bisa menahan badai dan angin, bisa juga mencegah terjadinya tsunami, bisa menyiapkan karbon dioksida. Tanaman tanpa dewasa dapat
perak hingga 308 karbon dioksida yang berasal dari atmosfer gas. Apakah puas Febri? Baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan. Dan tutup, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kelompok 5 ini membahas tentang hutan bakau, yang mana hutan bakau itu kan hutan bakau kan pohon mangrove. Pohon mangrove itu yang mempunyai akar yang sangat kuat sehingga bisa menahan terjadinya abrasi dan erosi, bahkan bisa mengantisipasi agar tidak terjadi tsunami ya, karena saking kuatnya akar dan sangat berpengaruh sekali pohon tersebut yang ada di sekitar pesisir pantai ataupun di tepi sungai, tepi rawa, itu memang sangat membantu sekali. Dan lanjut kelompok selanjutnya untuk presentasi kelompok yang belum 2 ya, 2 dan 4 ya. Boleh kelompok 2 silakan maju. Kelompok 2 silakan maju. Fiona, Dewi, Cynthia, Nadia, Raja, Malas. Siapa nih? Rosita. Nah, silakan. Moderatornya siapa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul ekosistem laut yang akan dibacakan oleh Rosita. Kepada Rosita dipersilakan. 1. Ekosistem apa yang kalian amati? Ekosistem laut. 2. Bagaimana ciri ekosistem tersebut? Ciri-cirinya yaitu adanya perbedaan suhu, adanya sinkronistas yang tinggi, tidak terlalu dipengaruhi oleh iklim dan cuaca, didominasi oleh nanci. Nanci adalah natrium klorida atau garam dapur. 3. Identifikasi komponen biotik dan abiotiknya. Biotik, spesies ikan, biota, terumbu karang, rumput laut. Abiotik yaitu air, oksigen, cahaya, matahari, garam, pasir, dan batu. 4. Bagaimana interaksi antar komponen biotik dan ekosistem tersebut? Berikan contohnya. Terjadinya interaksi predasi atau disebut dengan interaksi yang terjadi antara mangsa dan pemangsa dalam ekosistem laut. Contohnya, 1. Hiu memangsa ikan lain. 2. Lumba-lumba berburu bersama dengan kelompok untuk mengiring ikan-ikan mangsanya. 3. Ikan tuna memakan cumi-cumi. 5. Apa manfaat ekosistem tersebut bagi manusia? Sebagai sumber makanan, tempat rekreasi dan pariwisata, penyerap karbon dioksida dan sumber oksigen, bahan baku untuk kebutuhan industri, misalnya pemanfaatan rumput laut, menjaga iklim termasuk pelindung dari badai. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Itulah presentasi kami. Ada yang ingin bertanya? Nama saya Nuralda dari kelompok 4. Saya bertanya kepada kelompok 2. Apa yang dimaksud dengan salinitas yang tinggi pada ciri-ciri ekosistem laut? Apakah ada yang bertanya lagi? Baiklah, saya saat ini dari kelompok 5 yang bertanya, apakah terumbu karang termasuk komponen biotik? Berikan waktu yang bisa menjawab. Pertanyaannya mudah-mudah sekali ya. Sudah kalian dapat lagi saja materi kalian tadi.
pertanyaan dari Abdullah. Serintas merupakan kandungan jumlah kadar garam yang terdapat pada suatu kerajaan. Selanjutnya, penjawab siapa? Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Aisyah. Ya, terumbu karang termasuk komponen biotik karena terumbu karang merupakan organisme yang hidup. Itulah kelompok yang saya sampaikan. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laut ya, ya. Di dalam laut itu banyak sekali biota laut ya. Tidak ada terumbu karang, tadi ada dijelaskan. Terumbu karang itu apakah termasuk biotik atau abiotik? Ya. Nah, itu sudah dijawab ya. Terumbu karang termasuk komponen biotik. Ya. Dan selanjutnya terakhir kelompok empat. Nah, kelompok 4 silakan maju kelompok 4. Siapa yang ada di moderator? Pandu. Geser. Geser tekan sana ke kiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, saya sendiri yang Alza. Saya Ilham. Saya akan mempresentasikan tentang ekosistem Stefan Mongolia dari guru yang akan dibacakan oleh Udang. 1. Ekosistem apa yang kita amati? Ekosistem Stefan Mongolia jadi gurun tandus. 2. Bagaimana ciri-ciri ekosistem tersebut? Tanaman utama stepa adalah rumput. Stepa tidak banyak dihuni manusia, memiliki musim panas yang hangat dan musim dingin yang sangat dingin. Hewan yang hidup di stepa adalah hewan yang memakan rumput. 3. Identifikasi komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik: padang rumput yang hijau dan binatangnya langka seperti kuda liar, rusa, ratusan jenis burung, serangga, domba, dan kambing. Kemudian abiotik: pasir kering, tanah, air, cahaya, matahari, suhu. 4. Bagaimana interaksi antara komponen biotik di ekosistem tersebut? Berikan contohnya. Interaksi antara komponen biotik di ekosistem Stefan Mongolia adalah sebagai produsen semua organisme berprofil yang tergolong produsen mampu mengubah anorganik menjadi organik dengan pertolongan cahaya dan mampu memproduksi makanan sendiri. Contohnya, kaktus dapat tumbuh pada waktu yang lama tanpa air. 5. Apa manfaat ekosistem bagi manusia? Sebagai tempat pengembalaan sapi, kambing, domba, kuda, dan unta. Sebagai pakan ternak, yaitu padang rumput sebagai pakan ternak, sebagai tempat wisata, sebagai penahan erosi, sebagai lahan pertanian. Itulah yang dari disampaikan hasil pengolahan presentasi kami. Dari presentasi tadi ada teman-teman yang bertanya. Saya Natalia Putra dari kelompok 1 ingin bertanya, mengapa ekosistem Stefan Mongolia bisa menjadi gurunya tandus? Adakah yang teman-teman yang bertanya lagi? Ya, silakan. Silakan saya dari kelompok 2 yang bernama Christian Rakyat. Jadi saya ingin bertanya, bagaimana caranya agar rumput pada ekosistem Stefan Mongolia bisa tumbuh dengan subur dan Sebelumnya saya terima kasih kepada teman-teman yang sudah ikut bertanya, tapi izinkan kami memberikan satu waktu untuk menjawab jawaban Selanjutnya kami akan menjawab jawaban teman-teman yang
sehingga bisa menjadi gurun yang tandus karena terlalu banyak hewan seperti domba dan kambing yang memakan rumput sehingga tanah tidak sempat memulihkan diri sehingga rumput sulit untuk bisa tumbuh lagi. Itulah jawaban kita pada ini. Apakah selalu puas? Selanjutnya dibacakan oleh Anda. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Christian kelompok 2. Harus dikurangi jumlah hewan ternak yang memakan rumput di ekosistem stepa mondial. Peternak untuk tidak semuanya membawa hewan ternaknya untuk memakan rumput di stepa mondial. Bagaimana dari Kristen? Sudah ada pertanyaan, maka sesaja dapat konsultasi kami. Apabila ada salah maafkan dan dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi pada kelompok 4 ini mereka membahas tentang ekosistem stepa mongolia, yaitu menjadi burung yang tandus. Kenapa yang awalnya stepa mongolia itu kan tumbuhannya itu biasanya rumput. Rumput itu subur, tetapi kenapa bisa jadi burung tandus? Ya seperti gurun di padang pasir. Kalau bisa jadi seperti itu tadi ada dibahas, ada juga yang bertanya dan sudah dijawab juga oleh temannya dari kelompok 4 bahwa yang bisa kita ambil kesimpulannya bahwa kenapa bisa tandus karena banyaknya hewan ternak. Ya, begitu banyak hewan ternak seperti domba, kambing, sapi, kuda, sehingga saking banyaknya hewan ternak yang memakan rumput tersebut sampai rumputnya habis dan gurun menjadilah stepa mongolia itu menjadi gurun yang tandus. Ya, jadi sudah 5 kelompok yang presentasi, semuanya sudah bagus semua. Ya, kita kasih aplaus untuk kita semua karena sudah kita menilai bagaimana proses presentasi dan diskusinya tadi. Oke, baiklah. Sebelumnya kita kembali lagi ke tempat duduk masing-masing seperti awal tadi. Silakan kembali ke tempat duduk. Kemudian untuk selanjutnya dari kegiatan yang sudah kita lakukan tadi kita semua sudah tahu bahwa materi yang kita pelajari hari ini yaitu tentang komponen ekosistem dan interaksinya, interaksi antar komponen biotik dan abiotik. Seperti contohnya tadi ada bunga dengan kupu-kupu, terjadi interaksi yang namanya interaksi simbiosis mutualisme, yaitu saling menguntungkan. Begitu banyak sebenarnya interaksi-interaksi yang terjadi pada setiap ekosistem. Ya, misalnya ekosistem sungai, ada ikan di sana, ada air, ya. Jadi begitu banyak interaksi yang terjadi setiap ekosistem. Baiklah, setelah kita mempelajari materi hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan dari yang sudah kita pelajari hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan terlebih dahulu? Ada yang bisa tidak? Coba, siapa yang bisa? Kita hari ini membahas tentang materi apa saja yang kita pelajari dari materi tersebut. Ada yang bisa menyimpulkan tidak? Boleh angkat tangannya? Silakan Christian.
Silakan Christian. Apa yang bisa Christian tangkap dari pelajaran kita hari ini? Atau Nur Alza mungkin? Boleh Nur Alza? Kesimpulan materi kita hari ini itu apa? Antara komponen biotik dan abiotik terdapat hubungan interaksi antara keduanya. Ya, walaupun ada makhluk hidup dan dikatakan juga yang tidak hidup, tentu terjadi interaksi antar keduanya. Apalagi ada yang bisa? Tidak? Baiklah, kalau sudah paham semua, Ibu akan berikan, sebelum pelajaran hari ini kita tutup, Ibu akan berikan dulu soal post test. Soal post test berupa Google Form. Ya, sudah Ibu buat di Google Form. Linknya sudah Ibu kirimkan juga di kelas, di grup kelasnya. Jadi silakan masing-masing dibuka grup kelasnya, buka HP-nya, buka grup kelasnya. Silakan diklik link Google Form yang sudah Ibu kirimkan, jawab pertanyaan yang Ibu berikan. Ya, tujuannya adalah untuk melihat kemampuan kalian sudah sejauh mana tentang materi kita hari ini. Ya, itu tujuannya. Jadi silakan dijawab. Ibu beri waktu sekitar 5 menit. Boleh dijawab dulu. Ya, nanti dari Google Form-nya tersebut akan keluar sendiri nilainya. Jadi kalian bisa lihat, bisa tahu sendiri. Oh, kemampuan saya sudah sampai di sini, dapat 100 misalnya, atau dapat 90, 80, bahkan 50. Nah, itu kemampuan kamu sendiri. Boleh dijawab Google Form-nya. Boleh dilihat juga hasilnya apa. Nanti kalau misalnya, oh Bu, saya ternyata di bagian ini belum ngerti Bu, boleh ditanyakan pada pertemuan selanjutnya ya. Boleh. Jadi untuk hari ini Ibu rasa cukup sekian dulu. Google Form juga sudah Ibu bagikan, itu bisa nanti tidak keluar langsung nilainya, bisa dilihat sendiri. Dan kesimpulannya adalah hari ini kita sudah belajar tentang komponen ekosistem yang saling berinteraksi. Dan banyak sekali komponen-komponen yang terdapat pada setiap ekosistem. Kemudian, apakah sudah paham semuanya dengan materi hari ini? Sudah? Bagus sekali. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang materi piramida ekologi, ya, piramida. Jadi untuk presentasi hari ini itu Ibu kasih apresiasi yang terbaik. Presentasi hari ini adalah kelompok berapa? Kelompok berapa? Semuanya bagus, tapi ada yang paling baik yaitu dari kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekian dulu untuk pembelajaran kita hari ini. Boleh kedua kelasnya boleh disiapkan lagi dan berdoa. Ya, untuk mata pelajaran selanjutnya silakan baca buku di rumah. Kita akan belajar mengenai materi piramida ekologi. Oke, siapkan, boleh berdoa, ditutup pembelajaran untuk hari ini. Siap, Bram. Doa dimulai. Astaghfiruka wa atubu